warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Good morning, Waalaikumsalam Miss. warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. Good How are morning, you Miss. today? I'm Good, good. good, good. Okay, I hope you're doing well. So today before we going to the materi pembelajaran, saya akan memberikan RPP-nya terlebih dahulu. Saya share screen ya. Oke, jadi di sini ada RPP kelas untuk kelas 10. Mata pelajarannya itu bahasa Inggris. Di sini kelasnya untuk kelas 10. Materinya yaitu naratif teks dengan alokasi waktu 2 jam pembelajaran yaitu 90 menit. Jadi di sini tujuan pembelajarannya yaitu eh, setelah mempelajari, siswa mampu dapat menjelaskan pengertian naratif teks, mengidentifikasi struktur teks seperti orientation, complication, resolution. Yang ketiga yaitu menemukan pesan moral or moral value dari cerita. Yang keempat yaitu meringkas isi cerita dengan bahasa sendiri. Yang kelima yaitu menjawab pertanyaan pemahaman terkait tokoh, setting, dan alur. Nah, selanjutnya ada capaian pembelajaran. Di sini peserta didik dapat memahami makna teks naratif dan merespon isi cerita secara tepat. Lalu materi pembelajarannya yaitu di sini kita akan mempelajari pengertian naratif teks, structure orientation, complication resolution. Unsur cerita ada karakter, setting, plot, konflik, moral value. Yang terakhir yaitu kita menganalisis contoh cerita dengan judul The Lion. Metodenya menggunakan quiet reading, think, pair, and share, diskusi kelompok, and sharing moral value. Nah, media dan sumbernya kita menggunakan buku teks kelas 10, handout naratif, LCD atau slide cerita, dan video pendek cerita opsional, hanya opsional. Nah, langkah-langkah pembelajaran yang pertama yaitu pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit. Di sini guru menyapa siswa dan menampilkan gambar tokoh cerita seperti The Lion. Lalu siswa menebak cerita dan mengungkapkan apa yang mereka sudah tahu. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, kegiatan intinya ini dilakukan selama 65 menit. Yang pertama yaitu melakukan observing, yaitu mengamati. Siswa membaca teks naratif pendek yang diberikan guru, lalu understanding pemahaman. Di sini guru memberikan pertanyaan dasar seperti siapa tokoh utamanya, di mana setting ceritanya, konflik apa yang muncul. Dan yang terakhir yaitu bagaimana akhir ceritanya. Nah, selanjutnya kita melakukan think, pair, and share. Di sini think, siswa mencari struktur seperti orientation, complication, resolution. Nah, yang kedua yaitu pair. Di sini diskusi berpasangan membandingkan hasil identifikasi. Nanti kalian membuat kelompok. Lalu share-nya yaitu menyampaikan hasil kelompok di kelas. Selanjutnya ada moral value discussion. Di sini guru meminta siswa menemukan pesan moral dari cerita. Siswa menyampaikan pendapat masing-masing dan mendukung dengan contoh dari teks. Yang selanjutnya yaitu retelling activity. Siswa menceritakan kembali isi cerita menggunakan bahasa sendiri, lisan atau tulisan 5 sampai 7 kalimat. Tetapi ini tidak dilakukan sekarang, tetapi untuk minggu depan. Yang terakhir yaitu penutup dengan alokasi waktu 15 menit. Di sini guru dan siswa menyebutkan structure teks dan pesan moral. Selanjutnya memberikan refleksi singkat seperti apa bagian cerita yang paling kalian ingat dan kenapa. Lalu yang terakhir yaitu guru memberikan tugas rumah, yaitu ringkasan cerita pilihan naratif lain dalam satu paragraf. Asesmennya yaitu menggunakan formatif dan sumatif. Di sini formatif menjawab pertanyaan pemahaman, identifikasi struktur cerita, dan diskusi moral value. Selanjutnya sumatif ringkasan cerita yaitu satu paragraf, analisis tokoh atau konflik dari cerita lain.
Nah, diferensiasinya yaitu konten yang berisi teks berbeda tingkat kesulitan untuk siswa yang cepat dan yang perlu bantuan. Lalu proses, di sini siswa yang kesulitan diberi peta alur story map. Nah, yang terakhir yaitu siswa memilih ringkasan tertulis atau retelling lisan. Nah, sekian RPP dari saya. Mari kita lanjut ke materi pembelajaran. Oke, teman-teman. Mungkin saya ucap salam lagi. So, good morning everyone. Morning. Morning, Miss. Okay, so today we are going to learn about how to understand story structure uh, and moral value. Jadi di sini sangat penting dalam pelajaran reading ya. Karena saat membaca teks, kita tidak hanya melihat kata-katanya saja, tapi juga bagaimana ceritanya dibangun dan apa pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis. Nah, supaya kalian tahu arah belajarnya, coba kalian lihat apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini terdapat learning objective. So by the end of this session, you will be able to explain what a narrative text is, identify orientation, complication, and resolution. Yang ketiga ada recognize character, setting, and plot. Yang keempat yaitu find the moral value in a story. Yang kelima yaitu retell the story in your own words. Nah, semua ini akan membantu kalian membaca teks dengan lebih teliti dan memahami maknanya. Nah, sebelum kita membaca, kita harus tahu dulu apa yang sedang kita bacakan. Nah, saya mau nanya, kalian udah pada tahu belum sih naratif teks itu apa sebelumnya? Belum, Miss. Tapi pasti udah pernah dengar kan naratif teks itu apa? Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan what is a narrative text is. So, narrative text ini yaitu teks yang bertujuan untuk menghibur pembaca yang biasanya berisi sebuah tokoh, kejadian, konflik, dan solusi. Contohnya di sini ada Cinderella, Malin Kundang, The Lion and the Mouse. Nah, dari pengertian ini kita dapat membaca menjadi lebih fokus karena kita tahu apa yang kita cari. Selanjutnya kita lihat nih bagaimana sebuah naratif teks tersusun. Narrative text di sini structure of narrative text biasanya berisikan tiga nih. Di sini ada orientation, complication, resolution. Nah, orientation itu yaitu di sini biasanya kita dapat mengetahui bagaimana perkenalan tokoh, tempat, dan waktu dilakukan. Di sini complication-nya itu biasanya banyak sekali masalah-masalah yang muncul, di mana di sini masalah muncul terjadi. Nah, resolution ini, the problem is solved, berarti masalah dari masalah yang muncul ini diselesaikan yaitu di resolution. Nah, saat membaca nanti kalian harus memperhatikan ketiga structure ini untuk memahami alur cerita dengan lebih jelas. Jadi ini sangat penting sekali untuk kalian membaca naratif teks. So di sini kita ada story elements. So in narrative stories there are 5 important elements ya, ada character, setting, plot, conflict, moral value.
Coba saya mau nanya, kalian udah tahu belum sih karakter ini biasanya apa? Pemain. Ya, benar sekali. Di sini karakter ini bisa dibilang pemain ya, karena siapa yang ada dalam cerita. Nah, selanjutnya ada setting nih. Setting ini di mana dan kapan kejadiannya dapat berlangsung. Nah, plot ini yaitu urutan peristiwanya yang terjadi. Nah, selanjutnya ada konflik. Di sini biasanya masalah utama dalam cerita ini keluar ya, the main problemnya. Yang terakhir yaitu moral value. Di sini kita dapat sebuah pesan untuk sesuatu yang kita pelajari. Setelah kita tahu nih story elementsnya, kita harus tahu identifying text structure. Setelah tahu elemen ceritanya, kita akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi struktur teks secara lebih terarah. Yaitu di sini identify the structure. Untuk menemukan struktur dalam cerita, kalian perlu menjawab orientation. Di sini orientation itu apa aja sih adanya? Who, where, when, yaitu siapa, di mana, dan kapan. Terus selanjutnya ada complication. Di sini what problem appears. Nah, di sini masalah apa yang muncul. Selanjutnya ada resolution. Di sini how is the problem solved. Jadi di sini bagaimana masalah tersebut terselesaikan. Nah, langkah-langkahnya kalian harus think, pair, and share. Jadi di sini identify secara individu, lalu pair yaitu kalian diskusikan dengan teman. Nah, yang terakhir yaitu share, yaitu kalian mempresentasikannya di kelas. Nah, sekarang setelah kita tahu apa yang harus dicari, kita siap membaca nih ceritanya. Coba kalian baca secara individu. Ini ada teks dengan judul The Lion. Kalian baca terlebih dahulu ya. Nah, setelah kalian membaca The Lion, kalian harus memperhatikan nih apa saja yang ada di dalam ini, yaitu siapa saja tokohnya, apa masalahnya, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, dan bagaimana yang membuat pesan moral itu terjadi. Nah, selanjutnya di sini finding the moral value. Setelah memahami cerita, saatnya kita mencari makna lebih dalam lagi. Nah, di sini saya meminta kalian untuk buat grup. Nah, lalu kalian diskusi dengan grup kalian. Kalian harus mencari pesan moral apa yang bisa kalian pelajari. Lalu bagaimana dalam cerita yang menunjukkan pesan itu. Nah, selanjutnya kenapa sih pesan tersebut itu penting? Nah, saya meminta kalian untuk membaca tidak hanya dengan mata, tetapi dengan pemahaman. Di sini kalian menulis 5 sampai 7 kalimat. Lalu nanti kalian retelling the story in your own words, tapi tidak di hari ini, untuk minggu depan. Apakah sudah paham? Sudah, Miss. Paham, Oke. Miss. Yes, Miss. Nah, selanjutnya reflection nih. Kita udah di penghujung pembelajaran hari ini. Eh, apa aja sih yang kalian udah pelajarin? Coba yang bisa tahu kayak apa yang sudah kita pelajari hari ini. Saya ingin nanya, what part of the story do you like most? Ada yang bisa jawab? Climax. Kenapa climax? Karena seru, Miss. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Nih, what did you learn today about narrative text? Saya, Miss, mau jawab. Boleh. Apa tuh?
Saya belajar bahwa teks naratif punya tokoh, latar, konflik, dan penyelesaian. Benar. Selanjutnya, nah, yang terakhir nih, yang terakhir, which structure is easiest or hardest to identify? Yang easy-nya itu apa tadi tuh? Expose. Eh, sorry. Apa ya? Karena mungkin sudah ngerti semua, karena kita sudah mempelajari, saya harap kalian benar-benar bisa mengerti ya, apa yang kita pelajari hari ini. Nah, di sini sebelum mengakhiri saya memberikan tugas untuk kalian. So, kalian choose one narrative story you like, then write one paragraph summary using your own words. Nah, pastikan kalian memasukkan karakter, setting, conflict resolution. Nah, di sini akan membantu kalian banget nih buat berlatih membaca dan merangkum cerita dengan jelas. Nah, ini dikumpulin pas kita pertemuan offline di minggu berikutnya. Sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Miss. Sudah cukup jelas ya. Oke. Mungkin sekian dari pembelajaran kita hari ini. So, good job everyone. Thank you for your focus and participation today. Yep, I hope you have a great day today. Thank you. Thank you, Thank you, Miss. Miss.